Shalom semuanya, Jemaat GBI Permata Regensi 2 yang semakin hari semakin diberkati dalam segala hal. Kami percaya mulai hari ini kebetulan kita memasuki ulang tahun yang kedua. Kami ucapkan happy birthday buat semua jemaat. Biarlah kiranya umur panjang, sehat, sentosa, dan makin diberkati dalam segala hal. Terima kasih untuk kesetiaan saudara sampai memasuki 2 tahun ini. Kami percaya berkat dukungan saudara, berkat semua doa-doa dari saudara, baik secara jasmani, rohani, maupun materi, kami percaya GBI Permata Regensi 2 makin diperluas, makin diberkati dalam segala hal. Terima kasih untuk partisipasi saudara semua, khususnya untuk hari Kamis yang lalu kita sudah melaksanakan bakti sosial. Dan puji Tuhan kita bisa memberkati lingkungan sekitar, memberkati jemaat yang membutuhkan. Terima kasih untuk pengumuman minggu ini. Seperti biasa, ibadah online tetap dilakukan pukul 4 sore setiap hari minggunya di channel YouTube yang ada. Sedangkan untuk rumah doa tetap dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di Blok AA. Sedangkan mesbah doa pada hari Kamis pukul 8 malam sampai 9 malam di rumah masing-masing. Itu saja, kami minta tetap kesediaan saudara, tetap kesetiaan saudara, dukungan saudara terus ada bagi kami. Karena kami percaya ketika saudara mendukung kami, kami pun bisa semakin diberkati dalam segala hal. Itu saja, bagi yang membutuhkan pelayanan, seperti biasa bisa menghubungi nomor di bawah ini, baik itu pelayanan kesehatan, kesembuhan, doa, dan sebagainya. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya percaya hari ini semua dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ada perlindungan, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih, mari saya undang untuk semua menyiapkan hati kita yang terbaik untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu buat gerejamu di mana 2 tahun Engkau menuntun, menyertai perjalanan gerejamu di tempat ini. Kami rindu Tuhan, gerejamu terus hidup mengandalkan Engkau. Gerejamu terus hidup mengasihi Engkau. Biarlah Tuhan gerejamu ini semakin hari semakin Tuhan mempermuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya gerejamu ke depan Engkau yang mengetahui. Gerejamu ke depan Engkau yang akan memimpin dan menyertainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan pujian hati kami yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Engkau yang lebih tahu jalan di depanku, Engkau yang lebih mengerti rancangan-Mu bagiku. Engkau yang lebih tahu
hidup mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Amin. Mari kita semua bersukacita di dalam Dia. Haleluya. Semua sudah diberkati Tuhan. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita siapkan persembahan yang terbaik. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Bapa, terima kasih kami sudah menaikkan puji-pujian bagi Engkau. Tiba saatnya kami membawa persembahan kami kepadamu. Kuduskan, sucikan persembahan kami, agar layak dapat menjadi korban syukur dan memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mendeklarasikan persembahan ini di hadapan-Mu sebagai tanda profetik kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita angkat persembahan kita tinggi-tinggi, kita deklarasikan pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum memiliki. Tidak ada kemandulan dan keluarga harmonis.
semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu pada sore hari ini. Kami dapat bersama-sama dengan umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Kami bersehati untuk menikmati hadirat-Mu. Kami bersehati untuk menikmati firman-Mu sore hari ini Tuhan. Berbicara kepada hamba-Mu, sebab anak-anak-Mu yang rindu dan haus lapar akan firman-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, sebelum kami menikmati firman-Mu Tuhan, kami mendeklarasikan firman-Mu pada sore hari ini. Mari saudara kita angkat Alkitab tinggi-tinggi dan kita deklarasikan firman kita. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerima dan melakukannya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian, tidak terasa perjalanan pelayanan gereja kita sudah 2 tahun. Jadi kita mulai hari ini memasuki tahun ketiga. Hal yang sangat menyedihkan hati saya adalah kita tidak dapat berkumpul untuk bersama-sama merayakan di tempat ini seperti saat kita pertama kali merayakan bersama-sama. Tetapi biarlah hal ini
menjadikan pergumulan kita bersama agar segera wabah yang terjadi di bangsa kita ini berlalu dan kita bisa berkumpul bersama kembali tatap muka untuk memuji muliakan nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, seperti diumumkan tadi oleh hambanya bahwa perayaan tahun ini tidak dapat kita rayakan, ya mungkin tidak bisa meriah begitu karena tidak dapat mengundang banyak orang. Kami memang tidak mengundang, tetapi beberapa hal disampaikan oleh Mas Agung tadi bahwa kita melakukan beberapa kegiatan biarlah ini dapat mengobati rasa rindu saya sebagai gembala kepada saudara dengan memperhatikan saudara, dengan memberikan satu kenangan saudara ya, mungkin cendera mata. Ya baru kali ini kita lakukan, semoga itu dapat bermanfaat bagi saudara untuk saudara tetap setia mendukung pelayanan tempat ini. Saudara, gereja kita memiliki mutu gerejaku adalah keluargaku. Itu yang kita angkat dari pertama kita buka gereja, sehingga di gereja kita selesai ibadah kita adakan sedikit sharing perjamuan teh dan kue. Tapi sudah 8 bulan ini itu tidak dapat kita lakukan. Yang kedua, karena moto gereja kita itu adalah gerejaku keluargaku, maka di tengah-tengah situasi yang sukar ini kami semuanya selalu ingat kepada saudara. Saudara, untuk tema ulang tahun yang pertama dulu saudara, kita mengangkat tema Kau Tuhan jadi andalanku. Jadi gereja ini berjalan karena kita mengandalkan Tuhan. Dan biarlah itu juga menjadi tema hari ini juga, bahwa kita akan mengandalkan Tuhan. Saudara, kita tidak mengira bahwa wabah corona ini masih berlangsung sampai saat ini. Jadi terhitung sudah masuk mungkin 7-8 bulan saudara. Tapi itulah, kita punya banyak rencana, tetapi Tuhan yang memutuskan. Pada sore hari mari kita buka dalam kitab Amsal 19 ayat 21 saudara. Amsal 12 ayat 21. Di sana dikatakan demikian firman Tuhan. Amsal 19:21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara, kalau kita tarik ke belakang untuk memasuki tahun 2020, banyak orang memiliki rancangan, rencana, set plan. Ada yang punya rancangan mau menikah. Dia cari tanggal, bulan yang bagus, 10, 20, atau 10, 10, 20. Artinya tanggal 10 bulan 10 tahun 2020. Atau 10, 10, 20, 20. Dengan rencana yang luar biasa. Tetapi mimpi mereka tidak dapat terlaksana dengan baik karena wabah ini masih ada. Banyak di antara kita yang kemarin kita nanti akan pergi di tahun 2020. Kita rekreasi keluarga, sudah kita rancang jauh-jauh hari, kita menabung jauh-jauh hari. Pada waktu pelaksanaannya itu tidak dapat terlaksana dengan baik karena ada wabah corona. Banyak di antara kita yang memiliki banyak mimpi yang sampai saat ini tidak terlaksana atau belum terlaksana, saudara. Mimpi mau membangun rumah tangga yang bahagia. Sampai sekarang saudara mungkin belum merasakan kebahagiaan rumah tangga itu. Saudara punya mimpi
memiliki suami yang baik, yang bertanggung jawab, yang mengasihi saudara. Tetapi sampai sekarang yang saudara rasakan, suami saudara kurang menyayangi, atau saudara mimpi punya istri yang baik, tetapi sampai sekarang istrimu juga belum seperti yang kamu harapkan. Alkitab mengatakan bahwa memang banyak rancangan manusia, keinginan manusia, cita-cita manusia, harapan manusia, tetapi Alkitab katakan rancangan Tuhan yang terlaksana, saudara. Saudara, ada berita bagus di dalam firman Tuhan. Ternyata rancangan Tuhan itu dapat dirubah. Rancangan Tuhan dapat dirubah. Keputusan Tuhan dapat dirubah. Masa sih Pak? Keputusan Tuhan, rencana Tuhan dapat dirubah? Mari kita buka di dalam 2 Raja-Raja 20. 2 Raja-Raja 20, saudara. Judulnya di sana Hizkia sakit dan disembuhkan. Hizkia sakit dan disembuhkan. Firman Tuhan berkata demikian. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Saudara, Tuhan sudah menyampaikan firman-Nya kepada Nabi Yesaya, mengatakan kepada Hizkia, Raja Hizkia, bahwa Raja Hizkia tidak akan sembuh, bahkan akan mati. Mendengar berita yang tidak enak ini, mendengar berita yang memilukan ini, mendengar berita yang mengundang duka ini, kita lihat respon seorang raja yang baik. Ayat berikutnya, ayat 2, respon Hizkia demikian, saudara. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku tak hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangis Hizkia dengan sangat. Respon yang positif, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada berita bagus. Kalau saat ini engkau mengalami sakit, bahkan dokter sudah memvonis engkau tidak akan sembuh, bahkan umurmu tidak akan panjang lagi. Kalau banyak orang sudah memvonis suamimu atau istrimu bahwa dia sifatnya nggak mungkin berubah lagi. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa engkau tidak akan pernah kaya karena engkau memang bukan keturunan orang kaya. Kalau ada orang berkata bahwa engkau tak ditakdirkan susah, saudara, itu omongan manusia, omongan dokter. Omongan Tuhan, perkataan Tuhan bisa berubah, apalagi perkataan manusia. Dengan apa kita bisa merubah perkataan Tuhan, keputusan Tuhan? Saudara, 2 Raja-Raja 20 mengatakan dengan apa? Doa. Dengan doa. Hanya dengan doa dapat merubah segala sesuatu. Hanya dengan doa dapat merubah hidupmu. Hanya dengan doa dapat merubah kesehatanmu. Hanya dengan doa dapat merubah keadaan rumah tanggamu. Sore hari ini saya sampaikan berita baik di ulang tahun yang kedua gereja kita. Di tengah-tengah pandemi ini, kalau ada keadaanmu yang tidak baik, mari berdoa. Kata
Bukan satu kebetulan kita merayakan hari ulang tahun yang kedua ini. Di tengah-tengah situasi gereja kita yang sedang prihatin. Dengan cara apa prihatinnya? Puasa. Kita puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 31 kemarin saudara. Dan ini tanggal 1 terakhir kita puasa. Jadi tanggal 1 ini kita tidak puasa lagi, kita menikmati kebebasan, kemenangan. Tetapi jika memang belum terjawab, kamu doa lagi. Doa lagi. Hizkia menghadapkan wajahnya ke tembok dan dia berdoa. Maka apa yang kita lihat ayat yang ke-6 saudara? Ayat yang ke-6 berkata demikian, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saudara, dengan doa Hizkia disembuhkan, bahkan usianya diperpanjang. Dan saya percaya saudara dengan doa, saudara dapat merubah rumah tanggamu, saudara dapat merubah suamimu, saudara dapat merubah istrimu, saudara dapat merubah usahamu, saudara dapat merubah posisi keadaanmu di perusahaanmu, bahkan engkau dapat merubah keadaan bangsa Indonesia ini. Waktu engkau berdoa, fokuslah. Hizkia menghadapkan wajahnya ke tembok. Artinya saat dia berdoa, dia fokus kepada Tuhan. Saudara, saya jadi gembala baru 2 tahun. Kalau saya melayani, melihat keuangan, melihat masalah gereja, maka saya akan lemah. Saya akan lemah saudara. Perasaan sejak gereja berdiri, persoalan demi persoalan tidak pernah berhenti. Tetapi saya tahu saya harus fokus kepada Tuhan. Pada waktu saya fokus kepada Tuhan, maka satu demi satu persoalan itu selesai. Itu sebabnya kita selalu berkata, kau Tuhan jadi andalanku. Hanya kau Tuhan yang ku percaya. Gereja ini rasanya tidak mungkin dapat bertahan 2 tahun. Tetapi kalau sampai ada sampai saat ini karena Tuhan yang menolong. Mari kita fokus kepada Tuhan. Kalau engkau rumah tangga, kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, engkau fokus kepada persoalan rumah tanggamu, maka engkau jadi tawar hati. Engkau nggak ada nafsu lagi melanjutkan rumah tanggamu. Rasanya ingin selesai rumah tangga itu. Kalau engkau fokus pada hutang-hutangmu, maka yang ada ketakutan, kekhawatiran. Tetapi mari kita fokus kepada Tuhan. Maka waktu fokus kepada Tuhan, maka keuangan kita, persoalan kita, Tuhan akan selesaikan. Kemarin banyak yang meninggal saudara. Yusuf Arimatea dananya terbatas. Maka saya ngomong sama pengurus Yusuf Arimatea, jangan fokus jumlah duit yang ada di bendahara Yusuf Arimatea. Untuk apa saudara? Duitnya puluhan juta, ratusan juta, tapi yang mati banyak. Kesimpulannya apa? Habis. Tetapi kita nggak usah fokus pada keuangan, mau banyak mau dikit biarin aja. Kita fokus sama Tuhan, doa sama Tuhan, maka Tuhan akan berikan kesehatan, akan berikan umur panjang kepada semua jemaat GBI Oasis, GBI Permata, Sepatan, Rajen, Batavia. Itu artinya Yusuf Arimatea mengalami kelimpahan. Mari kita fokus kepada Tuhan, kita berdoa, maka doa saudara dapat merubah segala sesuatu, termasuk bisa merubah kondisi bangsa kita, merubah ekonomi bangsa kita yang sudah secara teori rusak, turun,
bisa merubah suasana politik bangsa kita yang akhir-akhir ini banyak demonstrasi. Bisa merubah, saudara. Kalau saudara dengar cerita kota Niniwe yang oleh Tuhan sudah diputuskan akan dihancurkan, tetapi oleh seorang yang namanya siapa, saudara? Yunus. Dia memberitakan kepada kota Niniwe bahwa kota itu akan dihancurkan. Tetapi Tuhan bisa merubahnya hanya dengan apa? Doa, puasa. Akhirnya kota Niniwe, semua raja dan rakyatnya puasa dan berdoa. Maka kota Niniwe yang tadinya mau dihancurkan Tuhan dibatalkan. Kota Niniwe tidak jadi dihancurkan. Itu, saudara, bahwa doa bisa merubah segala sesuatu. Apapun persoalanmu di rumah, keluargamu, sakit penyakitmu, keuanganmu, pekerjaanmu, percayalah, saat engkau doa dan engkau fokus pada Tuhan, engkau dapat merubahnya. Mari kita siapkan hati kita, kita masuk perjamuan kudus. Bila perjamuan kudus di awal tahun ini, di awal usia gereja kedua ini, menjadi berkat bagi kita semuanya. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Kita akan katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, katakan kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sebab apa yang telah aku perintahkan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu malam pada waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudara terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara terkasih, bukankah cawan anggur pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur?
Ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. 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 Saudara, firman Tuhan berkata bahwa keputusan Tuhan dapat dirubah dengan doa. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama angkat tangan. Saya akan berdoa khusus bagi saudara yang saat ini sedang mengalami sakit, pergumulan panjang yang tidak pernah selesai. Di awal bulan ini Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakitnya. Khususnya pada hari ini Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Janter Butar-Butar yang beberapa waktu lalu kakinya Tuhan mengalami kecelakaan mesin. Kami ucap syukur Engkau menolong dia sehingga operasi kakinya berjalan lancar. Dan saat aku berdoa di dalam nama Bapa, pulihkan kesehatannya, sembuhkan luka-lukanya, pasca operasi kakinya dapat normal kembali di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berbicara secara khusus pada Bapak Janter Butar-Butar, biar dia menangkap rencana isi hatimu di tengah-tengah sakit yang dialaminya. Engkau mengasihi keluarga ini. Berkati keluarga Cipektin, sembuhkan kakinya Tuhan. Kami percaya saat kita mengalami kesembuhan dan dapat digunakan berjalan kembali. Demikian pula juga Tuhan, Ko Stephen Tuhan, suami Bu Vera, Engkau berkati Tuhan, sembuhkan sakitnya Tuhan, bahkan sakit mertuanya juga Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Mertua Ciela Tuhan, mari Engkau sembuhkan Tuhan. Oh Tuhan, biarlah tulang punggungnya dapat normal kembali dalam nama Yesus. Ko Epin Tuhan, kami percaya masih ada waktu Engkau untuk membuat mujizat Ko Epin Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berikan Ko Epin kekuatan untuk menanggung sakit penyakitnya. Oh sehingga hamba-Mu tak bersuka cita memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Om Joni juga kami percaya, oh masa tuanya Tuhan akan berkati, Tuhan akan pulihkan kesehatannya, ada sukacita, damai sejahtera dalam hatinya Tuhan. Terima kasih Lydia di Curug juga Engkau berkati Tuhan. Oh pulihkan kesehatannya Tuhan, sehingga telinganya akan sembuh, tidak lagi berdengung di dalam nama Yesus. Cik Sumi juga akan Engkau berkati, tulang-tulangnya Engkau pulihkan, sehingga seluruh tulang-tulangnya akan kembali Tuhan, normal Tuhan. Oh dapat digunakan untuk beraktivitas kembali dalam nama Yesus. Pak Deli Tuhan, aku percaya
Oh, Engkau juga akan berikan kekuatan pada Pak Delis Tuhan. Biar sukacita pada hati Pak Delis, mengucap syukur kepada Tuhan dan selalu berseru-seru pada Engkau sampai seluruh kesehatannya Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Ibu Rini juga Engkau pulihkan kesehatannya Tuhan, sembuhkan sakit penyakitnya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Apabila ada keluarga demi keluarganya, saya masih bergumul dalam keluarganya, suaminya, istrinya, anak-anaknya, kami percaya, oh kami percaya Tuhan, akan ada pemulihan keluarga demi keluarga. Anak-anak akan hormat kepada orang tuanya, kembali kepada orang tuanya, menjadi anak yang baik. Suami akan mengasihi istrinya, istri akan hormat kepada orang tuanya, keluarga demi keluarga di tempat ini akan memulihkan sehingga gereja semakin kuat dan bangsa kami semakin sehat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami ucap syukur dan kami akan sedikit merayakan berkat yang Kau berikan pada bersama 2 tahun ini. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati acara ulang tahun pada sore hari ini sehingga semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Salam saudara, saudara, acara akan kita lanjutkan untuk sedikit perayaan ulang tahun gereja. Selamat menikmati, Tuhan memberkati. Karena dia dipanggil Tuhan dalam iman keyakinannya kepada Kristus. Yang berikutnya dikatakan juga di dalam kematian orang Kristen, dia sudah menerima apa? Mahkota. Kami dari Jemaat Regensi 2 mengucapkan terima kasih kepada Pak Riko untuk sembah. Oke. Sembah berkati. Daulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajahmu. Shalom adik-adik sekolah minggu GBI Permata, apa kabarnya nih? Walaupun di rumah aja kalian pasti bosen ya. Tapi gak apa-apa, kalian harus tetap sehat dan kalian harus tetap sukacita. Nah, sebelum kakak Kersi membacakan pengumuman untuk pemenang lomba bernyanyi sekolah minggu, kakak Kersin ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada GBI Permata Regensi 2 yang kedua tahun. Biarlah di tahun ini GBI Permata Regensi 2 semakin diberkati Tuhan dan semakin bisa memberkati masyarakat dan juga lingkungan sekitar. Nah, walaupun adik-adik sekolah minggu di rumah aja, tapi kalian penuh dengan semangat nih menyanyi lagu rohani untuk Tuhan. Yuk kita cek video-video anak-anak sekolah minggu yang sudah menyanyi untuk Tuhan. Check it out. Ku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya
jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh, tambah seincinmu. Nah, gimana adik-adik? Bagus-bagus kan anak-anak memuji Tuhannya? Nah, sekarang kita mau umumkan siapa pemenang dari lomba menyanyi untuk Tuhan. Bagi yang pemenangnya, Kakak Kristin ucapkan selamat. Selamat kan, Michelle? Iya. Iya, selamat. Nah, kita cek untuk video pemenang menyanyi untuk Tuhan. Cekidot. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya.
Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Nah, tadi kan perlombaan anak-anak sekolah minggu. Sekarang kita umumkan pemenang perlombaan orang tua atau dewasa, yaitu lomba pertama TikTok. Siapa pemenangnya? Orang Maumere suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Orang Maumere suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Ku mau nyanyi silaso, mifa so, haleluya, amin. Puji Tuhan. Biasa cinta, satu pinta, jangan terlalu mengekang rasa karena kau sah. Lomba kedua, selfie orang tua. Wah, ini yang suka selfie sih pasti menang. Yuk, siapa pemenangnya? Kita lihat, check it out. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya. Umur panjang di tangan kanan, diberi kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. 3, 2, 1. GBI Permata Regency 2. Mari kita bersatu dalam doa untuk menutup acara ulang tahun kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan Yesus, di mana pada hari ini kami telah masuk di ulang tahun Gereja Permata Regency yang kedua. Dan kami percaya dengan ulang tahun yang kedua ini, Gereja Permata Regency semakin besar di dalam nama Yesus. Dan untuk masuk di tahun yang ketiga, Villa Permata Regency 2 akan bertambah dan bertambah besar, sehingga dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang lapar dan rasakan Engkau di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya sudah waktunya Gereja Permata Regency 2 mengalami tsunami jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan.
Bapa, kami juga bawa bangsa-bangsa ke dalam tangan-Mu, khusus bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kau pakai setiap pemimpin yang ada Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, sampai jajaran menteri, dan juga sampai tingkat yang paling rendah. Kau taruh hati yang takut akan Engkau, sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang berkenan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya COVID-19 akan berakhir di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, sehingga bangsa kami dipulihkan oleh kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bila sebentar juga kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami siap menerima berkat daripada-Mu Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Bida kasih anugerah dan damai sejahtera adalah Bapa, persekutuan cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan kekal dari Roh Kudus curahkan berlimpah-limpah atas hidup Bapak Ibu Saudara mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Mari percaya dan berkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Tuhan memberkati.